Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Satoni, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Kota Pagar Alam, jurusan Teknologi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya, yaitu semester 5 tahun 2021-2022, yaitu penerapan. Di sini ada judul proposal saya, yaitu penerapan logika Fuzzy metode Shikomoto untuk menentukan kualitas hotel yang ada di Kota Pagar Alam. Bisa kita lihat di sini, ini nama saya, disusun oleh saya Fikri Satoni, MPM, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Di sini bimbingan dari dosen, yaitu Asip Saputra MKom sebagai dosen pengampu. Di sini saya sudah selesai pembuatan proposal, tinggal saya membuat di sini daftar isi saja. Akan saya panggil ya, karena saya sudah selesai. Akan saya panggil, kita ke reference, langsung ke reference, kemudian kita add text karena sudah ada, itu saya sudah. Kemudian juga kita ke table contents ya, table contents, langsung kita pilih contents. Nah, dia akan muncul, bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, sudah muncul dia contents-nya. Contents ini kita ubah menjadi daftar isi. Daftar isi ya. Isi. Kita tengahkan di sini di home. Oke, ya ini ada juga termasuk di sini. Kita hapus saja karena tidak ada gunanya. Oke, kita hapus. Oke, lanjut. Nah, dia sudah ada daftar isinya. Karena ini saya sudah menggunakan metode yang sudah dibimbing oleh dosen pengampu sampai ke saran dan daftar pustaka yang terakhir. Oke, ini kita enter saja. Oke, lanjut. Kita enter saja biar sejajar latar belakangnya. 1. Oke. Ini saya akan menjelaskan judul proposal saya yang yaitu penerapan logika Fuzzy metode Shikomoto untuk menentukan kualitas hotel di Kota Pagar Alam. Oke, kita langsung lanjut saja ke latar belakang karena daftar isinya sudah. Latar belakang yaitu pertumbuhan industri perhotelan di Kota Pagar Alam saat ini semakin pesat dikarenakan banyaknya wisatawan datang ke Kota Pagar Alam, sehingga hal ini menimbulkan persaingan yang cukup ketat dalam industri perhotelan. Setiap hotel berlomba-lomba menawarkan berbagai fasilitas, kualitas pelayanan yang terbaik mengikuti perkembangan teknologi global. Saat ini, agar pelayanan di bidang jasa perhotelan ini dapat melayani dengan baik dalam menggunakan perkembangan teknologi. Cara tersebut dilakukan agar pertahanan dalam persaingan dalam industri perhotelan. Di sini metode penelitian sebelumnya digunakan adalah metode manual yang diberikan komisioner kepada manajemen dan pelanggan untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan sebagai penilaian tingkat standar kualitas hotel. Metode penelitian manual ini dianggap di bawah standar dalam hal memenuhi persyaratan kualitas dan persediaan layanan hotel. Agar penelitian mendapatkan hasil yang sesuai, menggunakan elemen Fuzzy metode Shikomoto untuk menentukan kualitas hotel
dan nilai standar untuk hotel dengan mengukur nilai-nilai kualitas layanan, fasilitas, dan tersediaan kamar, memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan pelanggan. Di sini metode Sikomoto akan diwakili oleh himpunan Puji dengan menggunakan menonton, kemudian output yang diperoleh adalah perhitungan nilai standar dan ditentukan oleh masing-masing variabel, dan hasil diperoleh dari masing-masing aturan. Terdapat 3 variabel, yaitu jumlah grade kamar, jumlah fasilitas, kemudian juga ada sewa dan sistem yang diharapkan dapat membantu pelanggan untuk memilih hotel berdasarkan kebutuhan pelanggan. Di sini juga ada rumusan masalah tentang proposal ini. Ada rumusan masalah ini ada 2, yaitu bagaimana rancangan sistem Puji dapat digunakan untuk menentukan kualitas hotel dengan menggunakan metode logika Puji. Berapa tingkat akurasi yang dihasilkan oleh sistem ini tersebut. Di sini juga ada batasan masalah. Batasan masalah ini ada 3, yaitu objek yang menjadi penelitian adalah hotel-hotel yang berada di Kota Pagar Alam, bukan dari hotel se-Indonesia. Cuman dia terbatasnya hanya di Kota Pagar Alam. Jumlah fasilitas hotel yang dimaksud adalah fasilitas umum yang terdapat pada hotel kecuali area parkir. Di sini tidak termaksud kecuali area parkir. Kemudian juga 3, kualitas yang dihasilkan sistem adalah adalah bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4, bintang 5. Kemudian juga ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah dari penelitian ini adalah merancang sistem berbasis logika Puji untuk menentukan kualitas hotel dan memahami keakuratan hasil perhitungan sistem. Manfaat. Ini ada manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, ya, bagi penulis, pembaca maupun pengguna aplikasi. Hasil penelitian ini, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. Ada bagi penulis atau bagi kami, yaitu 1, yaitu pengetahuan dan wawasan dapat diperoleh bagi kami tentang penggunaan metode Sikomoto dan aplikasi untuk menentukan kualitas hotel. 2, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dan menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan kenyataan dan sesungguhnya. Kemudian juga bagi akademis, di sini bagi akademis, penelitian ini dapat menjadi literatur dalam penulisan skripsi di masa akan mendatang, serta menambah daftar referensi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Pagar Alam. Di sini juga bagi institusi memberikan suatu terobosan baru dalam penentuan kualitas hotel sehingga dapat meningkatkan daya saing pengusaha hotel khususnya di daerah Kota Pagar Alam. Karena ini hanyalah di Kota Pagar Alam. Langsung saja kita di sini kita lanjut ke landasan teori, ya. Landasan teorinya itu sini ada landasan teori. Landasan teorinya 212, ya, karena logika Puji. 21-nya itu ini adalah logika Puji. Logika Puji merupakan salah satu pembentuk subcompounding. Logika Puji pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Luc P. Azen pada tahun 1965. Dasar logika Puji ini adalah teori himpunan Puji. Pada teori himpunan Puji, peranan derajat keanggotaan
sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership atau fungsional menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzi tersebut. Ada beberapa logika fuzzi, di antaranya logika fuzzi ini adalah untuk digunakan untuk menjelaskan kebingungan logika himpunan yang menyelesaikan kebingungan tersebut. Logika fuzzi menyediakan cara untuk merubah kenyataan linguistik menjadi suatu numerik. Ini saya kutip dari jurnal Informatika Pol 10 nomor 1 2017. Kemudian juga logika fuzzi ini memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 1 dan 1 hingga dalam rentang 0 hingga 1, berbeda dengan logika digital yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 1 atau 0. Logika fuzzi ini digunakan untuk memperjemahkan suatu besarnya disesuaikan dengan menggunakan bahan linguistik. Misalnya besar kecepatan kendaraan diekspresikan dengan pelan, agak cepat dan sangat cepat. Sama yang termasuk di penentuan kualitas hotel ini adalah namanya kualitasnya sedang, ada rendah, sedang, dan juga sangat baik dan sangat baik. Itu sama dengan yang ada teori di sini. Kemudian juga ini saya kutip dari jurnal Teknologi Informasi Pol 10 nomor 1 2017 juga. Kemudian juga ada fungsi keanggotaan. Di sini ada fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaan fuzzi adalah suatu kurva menunjukkan titik-titik input dan ke dalam derajat keanggotaan yang dinilai berkisaran antara 0 hingga 1. Berapa fungsi keanggotaan fuzzi, yaitu referensi linear adalah pemetaan input. Derajat keanggotaan yang digambarkan sebagai satu garis lurus. Pada referensi linear terdapat dua kemungkinan, yaitu kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain memiliki derajat keanggotaan 0. Ya, kita lihat di sini 0 yang ada di referensi kurva linear naik keanggotaan. Sini ada 0 bergerak ke arah kanan, yaitu menuju nilai domain memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Nah, ini kita bisa baca di kita lihat saja di diagramnya. Derajat keanggotaan ini dari 0 bergerak ke kanan, yaitu atau ke kanan itu untuk menuju kenaikan di sini. Ini adalah rumus sebenarnya. Ini kita bahas juga. Ini juga ada penurunan himpunan mulai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri. Nah, yang ini berbeda, yang itu tadi naik, sedangkan yang sisi kemudian bergerak menurun. Nah, yang ini kalau yang tadi diagramnya untuk naik dari sisi kanan, kalau dia ke sisi kiri, yaitu akan turun, bergerak menuruni nilai-nilai domain memiliki derajat keanggotaan yang lebih rendah. Kemudian juga di sini ada referensi kurva. Nah, ini kurva bahu. Yang kedua, kurva bahu. Di daerah itu di tengah-tengah suatu variabel direferensikan dalam bentuk kurva segitiga, pada sisinya kiri naik turun, dan terkadang salah satu sisinya variabel tersebut tidak mengalami perubahan himpunan fuzzi atau bahu digunakan menarik variabel satu daerah fuzzi. Ini bisa kita lihat dari himpunannya. Oke, di sini dari derajat. Nah, dia bergerak cuma di tengah. Kalau dia tengah ini tidak naik dan tidak turun juga.
Oke, kita langsung ke metode. Di sini kita baca juga metode Fujii Sakamoto. Sistemnya, referensi Fujii merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan Fujii. Aturan Fujii terbentuk dengan F dan dengan penalaran Fujii secara garis besar diagram balok sesuai dengan preferensi Fujii. Ini saya dapat dari Kusama Dewi 2006. Lanjut di aturan ke ini diagramnya, kemudian juga aturan ke-1 output F dan menuju F dan kemudian menuju ke agregasi pada deposi, kemudian juga output hasil. Kemudian dengan aturan N itu output F dan kemudian agregasi, kemudian juga deposi dengan output atau hasil. Ini menggunakan Fujii ya. Sistem referensi itu menerima output kris ya, untuk kemudian juga dikirim ke basis pengetahuan yang diberikan atau aturan Fujii dalam bentuk type den, kemudian varied string atau dicari pada aturan selanjutnya. Agregasi akan dilakukan di Fujii untuk mendapatkan nilai kris sebagai output dan sistem. Pada dasarnya metode Sakamoto mengaplikasikan penalaran monoton pada setiap aturan. Kalau pada penalaran monoton, sistem hanya memiliki satu aturan. Pada metode Sakamoto, sistem terdiri dari beberapa aturan karena menggunakan konsep dalam penalaran monoton. Pada metode Sakamoto, setiap frekuensinya pada aturan berbentuk F dan atau merepresentasikan dengan suatu himpunan Fujii dengan fungsi keanggotaan yang menonton output hasil referensinya dari tiap-tiap aturan Oke, misalnya ada variabel input yaitu Y dan misalnya ada variabel input yaitu X dan Y serta atau variabel output yaitu Z. Variabel X berbagi atas dua himpunan yaitu A1 dan A2. Variabel Y berbagi atas dua himpunan juga yaitu B1 dan B2, sedangkan variabel output Z berbagi atas dua himpunan yaitu C1 dan C2. Tertentu himpunan C1 dan C2 harus merupakan himpunan yang bersifat menonton diberikan dua aturan berikut. Ya, bisa kita lihat saja di sini. If X is A1 and X B2, then Z is C1. Kemudian juga if is X A2 and X B2, then X C1. Kemudian juga kita lanjut ke metode penelitiannya. Tahap kegiatan penelitian terselesaikan penelitian ini, maka dibutuhkan susunan tahapan penelitian, yaitu struktur tepat. Berikut adalah kegiatan akan dilakukan penelitiannya. Di sini ada studi literatur. Metode digunakan adalah penulisan mendapat bekal pengacuan dan melakukan penelitian teori terkait dengan menjadi referensi penulisan adalah logika Fujii dan hotel berbintang. Kemudian juga 3 titik itu pengamatan di lapangan. Metodenya digunakan untuk mengetahui susunan dilakukan berikut diagram aliran metodologi penelitian, yaitu dilakukan STAR, observasi sistem lama atau yang ada sistemnya, mengambil data ini, kemudian wawancara dan pihak hotel, kemudian kuesioner untuk pengunjung dan stop.
Kita jelaskan sedikit. Observasi lama, kita melakukan observasi sistem lama dengan menggunakan kita dapat mengetahui kekurangan dari sistem yang melakukan perbaikan sistem. Kemudian juga mengambil data hotel. Mengambil data hotel itu untuk memperoleh data yang kita butuhkan proses pembuatan sistem. Melakukan wawancara dengan pihak hotel, tujuan mengetahui spesifikasi yang diinginkan oleh hotel pengunjung dalam pemasangan kamar hotel. Kuesioner untuk pengunjung yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan pengunjung terhadap suatu berbintang dan untuk mengetahui aplikasi tingkat kelas kamar yang diperoleh. Juga kemudian kita ada sini analisis kebutuhan. Perancangan ini setelah mendapatkan data mengambil dari hasil pengamatan, maka akan menganalisis kebutuhan untuk pembangunan sistem. Juga di sini kita mengerjakan sistem implementasi. Di sini pengerjaan sistem dengan mengacu pada analisis kebutuhan. Kita baca di sini ada blok diagram, kita jelaskan dari gambar itu ada Oke. Kita jelaskan pada sistem ini memiliki user memasukkan jumlah jenis kelas kamar, jumlah fasilitas hotel dan harga sewa melalui user dan embed telah disediakan oleh sistem. Kemudian juga puji sistem. Puji sistem memberikan proses perhitungan puji, menghitung tiap kelas jumlah yang di kamar untuk jumlah fasilitas hotel yang disewakan. Kemudian juga puji role basis, kemudian juga pengamanan dimiliki akan digunakan untuk membuat puji basis pada puji role basis yang terdapat pada kondisi dan pada umumnya akan diperesmikan dengan menggunakan AIP dan exe, misalnya AIP jumlah jenis kamar, kemudian juga ID jumlah fasilitas hotel, banyak ID hanya sewa, N harga sewa hotel, kemudian juga dan hotel dan berbintang. Kemudian juga di sini ada qualification. Qualification itu adalah akumulasi transformasi keahlian dari sumber pengetahuan pakar ke dalam program komputer. Kemudian juga ada rekomendasi lama pengerjaan output. Setelah dilakukan setelah dilakukan perhitungan puji dan setelah kondisinya menggunakan puji rule bahasa base, maka akan didapatkan hasil perhitungan berikut berupa lama pengerjaan dan satuan hari. Kemudian juga analisis. Di sini juga analisisnya perancangan puji. Puji menentukan hotel berbintang menggunakan puji psikomotor. Tahap perancangan sistem terdiri dari analisis kebutuhan perangkat lunak dan perancangan logika puji. Tahap analisis kebutuhan perangkat lunak meliputi identitas dan aktor. Kemudian juga analisis kebutuhan perangkat. Di sini kebutuhan perangkat ini, biar enak dipandang ya, kita enter saja ini. Kita enter di mana nanti mau. Kita biar rapi ya. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Tahapannya analisis kebutuhan sistem memiliki tujuan untuk memodelkan informasi digunakan dalam tahapan-tahapan perancangan analisis kebutuhan sistem diperlukan meliputi identifikasi aktor. Kemudian juga identifikasi aktor, tahapan tujuan untuk identifikasi aktor nantinya akan
berintegrasi dengan sistem pada kolom atau disebutkan aktor yang berperan dalam sistem pada kolom yang menunjukkan. Di sini kita bisa aktor user, kemudian distribusi. User merupakan aktor pengguna yang ingin mendapatkan perhitungan logika fuzzy. Kemudian juga daftar kebutuhan sistem. Kemudian juga ini ada daftar kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem harus bisa melakukan perhitungan dengan metode Sakamoto. Kemudian juga user dan nama use case sistem dan perhitungan. Di sini juga ada sistem harus bisa mengubah rule sebelumnya. Itu sistem, nama sistemnya, use case-nya sistem ubah rule. Kemudian sistem harus mengubah user. Kemudian sistem ini dapatkan sumber perancangan. Apa juga ada use case-nya. Di sini ada use case. Use case diagram merupakan salah satu diagram yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari sistem serta menggunakan untuk menunjukkan aksi-aksi yang dilakukan oleh aktor. Di sini ada gambarnya, kita sistem perhitungan. Kemudian lanjut, di sini ada sistem perhitungan. Kemudian juga kita enter biar enak. Ada sistem rule. Kemudian juga kita lanjut ke ada sistem perbatasan. Kemudian juga kita ke skenario use case. Skenario use case digambarkan adalah diagram use case akan lebih dijelaskan secara terinci dalam skenario use case. Penggunaan skenario use case ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi secara global mengenai use case. Bisa kita lihat di sini nama atau pengelola, distribusi use case yang menjelaskan tentang proses input dan sistem, kemudian aktor atau user, kemudian juga kondisi sistem yang digunakan, kemudian juga skenario outputnya, aktor masuk ke halaman, kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman utama, aktor masuk mengimpulkan data, kemudian sistem menampilkan hasil untuk input data. Sistem dapat melakukan perhitungan, ubah rule, mengubahkan batasan. Kemudian juga aktor, hasil data, sistem menampilkan hasil perhitungan, akhir rule. Perancangan sistem, perancangan sistem menentukan konsentrasi berdasarkan potensi mahasiswa pada jurusan teknologi informatika terdiri dari perancangan subsistem berbasis pengetahuan. Kemudian juga subsistem basis pengetahuan pada sistem ini berbasis pengetahuan berisi kriteria pengambilan keputusan dan himpunan fuzzy masing-masing kriteria tersebut. Di sini ada variabel penentuan hotel berbintang, ada kelas kamar hotel, sedikit dan banyak, kemudian juga fasilitas hotelnya tidak lengkap dan sangat lengkap. Ini 3, harga murah, sedang dan mahal. Kemudian juga kita lihat di sini inputannya sedikit, kemudian juga kelas kamarnya, fasilitas kamarnya, harganya. Kemudian juga banyak, tidak lengkap dan lengkap, sangat lengkap, murah dan sedang. Oke, kita fungsi derajatannya. Pada di sini juga derajat keanggotaan menggunakan Sakamoto dibagi menjadi keanggotaan jumlah pilihan kamar, jumlah fasilitas hotel, dan harga dari keanggotaan. Di sini juga saya masukkan ada 7 hotel sementara waktu di Kota Pagar Alam, yaitu ada Hotel Dharma Karya Hotel, Dempo Flower, Tenaga Biru, Garuda ZZ, Hotel Permata Bunda, Hotel Villa Gunung Gare, kemudian Wisma Bara. Di sini ini ada harganya, kemudian juga fasilitasnya. Lanjut, kita ke fungsi keanggotaan. Kelas karyaan diambil berdasarkan jumlah pemilihan kamar ada pada Oke, di sini kita lihat grafiknya. Ada kalau dia warna biru itu sedikit, kalau dia warna merah itu adalah banyak.
Oke, kita lanjut. Ini fungsi keanggotaannya yang sedikit, kemudian yang banyak. Kemudian juga fungsi keanggotaan kelas kamar diambil juga sama. Di sini ada, kita lihat grafiknya. Kalau dia biru itu sedikit, kalau dia merah sedang, kalau dia hijau itu banyak. Ini adalah perhitungannya. Kemudian juga kita fungsi ke selanjutnya hampir sama. Kemudian juga kita jalan. Kemudian fungsi keanggotaan rentang nilai adalah rendah 0 sampai dengan 5. Kemudian rentang tinggi yaitu 1 sampai 7. Kemudian juga kita masuk ke substansi manajemen data. Data digunakan data himpunan fuzzy dan rule yang telah definisikan pada kerangka seluruhnya. Sistem manajemen model dan dalam sistem manajemen model dan langkah-langkahnya digunakan metode fuzzy psikomotor berikut ini. Fuzzifikasi mengubah masukan yang di kebenaran bersifat fuzzy, crisp dan input dan berbentuk fuzzy. Di sini juga melakukan, kemudian juga dilakukan dengan cara derajat penggunaan masing-masing variabel. Kemudian juga mengecek dan masing-masing rule dan penggunaan. Kita langsung ke subsistem antarmuka. Di sini saya gunakan pada sistem antarmuka. Pada sistem ini user dapat melakukan sendiri atau pengguna ya. Kalau user itu pengguna inputan masing-masing. Kemudian juga input masuk data penerapan fuzzy psikomotor tertentu. Kualitas hotel terdiri dari inputan jumlah jenis kelas hotel, jumlah fasilitas hotel dan harga sewa. Kita lihat di sini. Ini adalah gambar perancangan yang dimasukkan fuzzy psikomotor. Kemudian juga kita lihat di sini ada gambar perancangan hasil output. Kemudian juga inilah bentuknya hasilnya. Kemudian juga sini ada daftar data input masuk masing-masing, kemudian juga fuzzy. Oke, kita lewatkan saja. Kita masuk ke pengujian variabel. Pengujian variabel dilakukan mengetahui apakah sistem dibangun sudah benar dengan membutuhkan item-item telah menjadi acuan melakukan pengujian validasi berfungsi untuk menentukan kesesuaian antara kerja sistem daftar kemudian yang telah dirancang sebelumnya. Oke, kita langsung ke pengujian berdasarkannya. Sini ada item-item, nama, use case yang dipuji, input, kemudian juga hasilnya. Diharapkan sistem dapat menerima inputan yang telah dimasukkan oleh use case. Hasilnya, sistem dapat menerima inputan hasil yang telah dimasukkan oleh use case. Kemudian status valid. Itu sama dengan ubahan batasan, ubahan rule, kemudian penampilan hasil, kemudian sistemnya kita bisa lihat sendiri. Kemudian juga ini sumbernya dari pengujian. Kemudian juga kita lanjut ke pengujian berdasarkan rule. Pada pengujian rule melakukan percobaan memasukkan data sampel berbeda dengan mengetahui apakah rule yang telah dibuat sesuai dengan yang diharap. Rule jenis kamar, fasilitas, dan harga. Kemudian jenis kamar sedikit, kemudian juga fasilitasnya sedikit, dan sedikit. Kemudian harganya ada murah, sedang, mahal. Kemudian juga bintang, rendah, dan rendah. Kita lanjut. Ini adalah sistemnya, sistem psikomotornya. Bisa kita lihat rule dan pengujian. Oke, ini adalah hasil perhitungannya. Kemudian juga kita lihat di sini ada data 1 himpunan profesional, kemudian mekanisme dan profesional. Tingkat akurasi digolongkan menjadi beberapa kelas antara 1 ke 5. Oke, lanjut kita kesimpulan saja karena sudah penutup. Kesimpulan, sistem dirancang sedemikian merupakan nantinya dapat diimplementasikan pada suatu instansi terkait berdasarkan kepentingan sesuai dengan sistem pada aplikasi ini.
Sistem dirancang untuk menentukan kualitas hotel dengan nilai-nilai standar sudah ditetapkan. Kemudian juga aplikasi ini didesain dengan mengisikan inputan berupa jumlah, jenis kelas, kemudian juga jumlah fasilitas hotel dan harga sewa. Kemudian juga hasil kualitasnya diperoleh oleh perhitungan bobot tiap masing-masing. Sarannya di sini yaitu saran aplikasi dapat diimplementasikan pada lembaga pemerintahan di bidang pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam. Adanya aplikasi diharapkan pemerintah dapat lebih mudah dan objektif dalam menilai kualitas suatu hotel. Mungkin itu saja dari saya penjelasan proposal proposal tugas akhir semester 5 tahun 2021 penerapan logika Puzi metode Tsukamoto menentukan kualitas hotel di Kota Pagar Alam. Dan di sini masih banyak kekurangan bagi saya, nanti akan berusaha diperbaiki lagi untuk di semester selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.